Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Kasih Tabita. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang yang memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Siapa dia? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Yefta, pahlawan yang terluka. Di zaman para hakim Israel, sebelum ada raja, bangsa itu sering jatuh dalam dosa menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Setiap kali mereka berpaling, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh. Namun ketika mereka bertobat, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Salah satu dari pemimpin itu adalah Yefta, seorang pria yang tidak sempurna tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Kisahnya mengajarkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan mereka yang ditolak oleh dunia. 1. Anak yang ditolak. Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, dan karena itu ia tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Saudara-saudaranya mengusir dia dan berkata, "Engkau tidak berhak atas warisan kami." Dengan hati terluka, Yefta meninggalkan rumah dan hidup di tanah Tob. Di sana, ia berkumpul dengan orang-orang buangan, tapi perlahan, Tuhan membentuknya menjadi seorang pemimpin. Penolakan yang ia alami bukan akhir, melainkan awal dari rencana Tuhan. Dari seseorang yang dianggap hina, Tuhan sedang menyiapkan pahlawan yang akan dipakai untuk menyelamatkan Israel. Makna rohani. Tuhan tidak menilai asal-usul kita, tapi hati kita. Penolakan dari manusia bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter. Tempat pembuangan bisa menjadi tempat persiapan bagi panggilan besar. Pesan singkat, dunia mungkin menolakmu, tapi Tuhan tidak pernah menolakmu. Penolakan hari ini bisa menjadi jalan menuju panggilan ilahi esok hari. 2. Pemimpin yang dipanggil. Beberapa waktu kemudian, bangsa Amon menyerang Israel. Penduduk Gilead ketakutan dan tidak tahu siapa yang bisa memimpin mereka melawan musuh. Lalu mereka teringat pada satu orang Yefta, pria pemberani yang dulu mereka usir. Para tua-tua Gilead datang kepadanya di tanah Tob dan berkata, "Datanglah, jadilah panglima kami untuk melawan orang Amon." Awalnya Yefta menolak karena mengingat bagaimana mereka menyingkirkannya. Namun setelah mereka memohon dan berjanji akan menjadikannya kepala atas seluruh Gilead, Yefta pun menerima dengan satu syarat. "Jika Tuhan menyerahkan orang Amon ke tanganku, akulah yang akan menjadi pemimpin atas kalian." Mereka setuju, dan Yefta pun kembali ke tanah kelahirannya, bukan sebagai orang buangan, tetapi sebagai pemimpin yang diurapi Tuhan. Penjelasan dan makna rohani. 1. Tuhan memulihkan orang yang dibuang. Orang yang dulu ditolak kini justru dicari. Yefta tidak mencari kehormatan, tapi Tuhan yang mendatangkannya kembali ke posisi pemulihan. Inilah bukti bahwa rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. 2. Rasa sakit tidak menghalangi panggilan. Meski hatinya terluka oleh masa lalu, Yefta tidak membalas dendam. Ia memilih untuk taat kepada Tuhan dan menolong bangsanya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan rohani dan kerendahan hati. 3. Pemimpin yang dipilih Tuhan adalah pemimpin yang bersandar kepadanya. Sebelum berperang, Yefta tidak sombong. Ia tahu kemenangan hanya bisa datang dari Tuhan. Karena itu, ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. 3. Janji yang mahal. Ketika Yefta bersiap berperang melawan orang Amon, roh Tuhan turun atas dirinya. Ia dipenuhi keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Namun sebelum berangkat, Yefta mengucapkan sebuah nazar
Janji kepada Tuhan, jika engkau menyerahkan orang Amon ke tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menyambutku sepulang perang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Yefta pun memimpin pasukan Israel dan Tuhan memberinya kemenangan besar. Orang Amon dikalahkan total dan bangsa Israel bersorak gembira. Namun ketika Yefta pulang ke rumahnya di Mispa, yang pertama kali keluar menyambutnya bukan seekor hewan, tapi putrinya sendiri, satu-satunya anak yang ia miliki. Dengan sukacita anak itu menari menyambut ayahnya, tetapi hati Yefta runtuh seketika. Ia merobek pakaiannya dan berkata dengan suara gemetar, "Celakalah aku, anakku. Aku telah berjanji kepada Tuhan, dan aku tidak dapat mengingkarinya." Putrinya tidak menangis atau menolak. Dengan tenang ia menjawab, "Bapa, engkau telah bernazar kepada Tuhan. Lakukanlah kepadaku seperti yang engkau janjikan, sebab Tuhan telah memberi kemenangan kepada Israel." Ia hanya meminta satu hal, 2 bulan untuk berduka di pegunungan bersama teman-temannya, karena ia tidak akan pernah menikah dan memiliki keturunan. Penjelasan dan makna rohani. 1. Kemenangan dari Tuhan, tapi janji dari manusia. Yefta menang bukan karena nazarnya, tetapi karena roh Tuhan yang menyertainya. Namun ucapannya yang tergesa-gesa membuatnya harus menanggung konsekuensi berat. Ini mengingatkan kita bahwa kata-kata kepada Tuhan bukan permainan. 2. Janji kepada Tuhan harus diucapkan dengan bijak. Yefta bermaksud menunjukkan kesungguhan hatinya, tapi tidak berhati-hati. Ia berpikir, apapun yang keluar dari rumah adalah hewan, bukan manusia. Dari sini kita belajar bahwa semangat rohani tanpa kebijaksanaan bisa berujung pada penderitaan. 3. Ketaatan yang tulus di tengah penderitaan. Meski perasaannya hancur, Yefta tidak melanggar janjinya. Ia lebih memilih menanggung sakit daripada menghina nama Tuhan. Begitu pula, anaknya ia tunduk dengan iman yang luar biasa. Dua-duanya menunjukkan ketaatan sejati yang lahir dari kasih kepada Tuhan. 4. Iman dari hati yang terluka. Setelah 2 bulan, putri Yefta kembali dari pegunungan. Ia siap menepati nazar ayahnya, meskipun tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Yefta melakukan apa yang telah dijanjikannya kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, setiap tahun, para gadis Israel datang 4 hari lamanya untuk mengenang putri Yefta sebagai lambang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kisah ini menutup kehidupan Yefta dengan kesedihan yang mendalam, namun juga dengan penghormatan yang tinggi terhadap iman dan tanggung jawab. Meskipun hatinya hancur, Yefta tetap menepati janjinya kepada Tuhan, dan karena imannya itu, ia disebut dalam kitab Ibrani 11 ayat 32 sebagai salah satu dari pahlawan iman. Penjelasan dan makna. 1. Iman sejati tetap berdiri di tengah luka. Yefta mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu mudah. Kadang, iman menuntut kita untuk menepati janji, bahkan ketika hal itu membuat hati kita menangis. Kedua, kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga dari kenyamanan pribadi. Yefta dan putrinya memilih menghormati Tuhan di atas segalanya. Mereka menunjukkan bahwa iman sejati adalah menyerahkan yang paling berharga kepada Tuhan. 3. Hidup yang penuh luka tetap bisa menjadi kesaksian. Meski kisah Yefta berakhir dengan duka, Tuhan memakai hidupnya untuk mengajarkan arti kesetiaan, tanggung jawab, dan iman. Dari seorang anak yang ditolak, ia menjadi pahlawan yang namanya diingat sepanjang zaman. Yefta bukanlah pria yang sempurna. Ia punya masa lalu kelam, luka, dan kesalahan yang berat. Namun di balik semua itu, ada iman yang sejati, iman yang bertahan di tengah penolakan, kesedihan, dan pengorbanan. Tuhan memakai Yefta untuk menunjukkan satu hal penting, bahwa ia bisa mengubah orang yang diremehkan menjadi alat kemuliaannya. Kisah Yefta mengingatkan kita bahwa setiap janji yang kita ucapkan kepada Tuhan bukan sekadar kata, tetapi ikatan antara hati manusia dan Allah yang hidup.
Mungkin kamu pernah merasa ditolak, gagal, atau terluka. Namun seperti Yeftah, jika engkau tetap percaya dan taat, Tuhan sanggup mengubah luka menjadi kemenangan dan air mata menjadi kesaksian iman. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Ia mencari hati yang setia, bahkan di tengah luka yang terdalam. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Yeftah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.